senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnah hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kajian zuhur kita kali ini tentang kategori hati menurut Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging itu sehat, baik, akan baik dan sehat seluruh badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging itu sakit, rusak, akan rusak seluruh badan. Ala wahyal qalbu. Ingatlah segumpal daging tersebut adalah hati. Di dalam Al-Quran ada 3 kategori hati. Yang pertama adalah hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang menolak kebenaran. Kita contohkan air mineral ini misalnya, ketika dia masih disegel, tertutup rapat, kita letakkan di luar, tertimpa hujan deras, tidak ada pengaruhnya hujan yang deras ini ketika dia tertutup dengan rapat. Sama sekali tidak akan masuk tetesan hujan yang begitu banyaknya, karena tertutup. Berbeda dengan botol yang terbuka, hujan rintik-rintik pun akan masuk, lama-lama dia akan penuh. Nah, hati yang mati digambarkan Quran tadi seperti botol yang tertutup. Dia akan menolak semua kebenaran, walaupun di sekelilingnya itu tertimpa terlihat. Dalam sejarah kita melihat misalnya Firaun. Musa itu bukan siapa-siapa sebetulnya. Bayi Musa dirawat oleh Firaun. Firaun tahu kualitasnya Musa karena Musa anak angkatnya. Dalam tafsir ceritakan karena Firaun ini nggak punya anak lelaki. Waktu dia bermimpi akan ada yang menumbangkannya, maka dia seluruh orang-orang yang hamil di absen, ketika lahir lelaki disembelih. Ibu Nabi Musa menyelamatkan, dibuang ke sungainya. Dengan izin Allah diilhamkan sungai tadi, si bayi Musa ini masuk ke istananya Firaun. Ketika anak dan lagi berenang di sungai, diambil, dibawa, dipelihara. Dari bayi dia memelihara Musa sampai remaja, sampai dia tahu kualitas Nabi Musa. Kalau dia pembohong, dia nakal, tahu betul. Tahu karakternya. Apa yang terjadi ketika Musa mengajaknya beriman kepada Allah? Hatinya tertutup. Begitu tertutupnya sampai dia menantang Musa alaihissalam. Musa, kalau engkau anak itu, Musa kan menantang awalnya. Firaun, kau ini bukan Tuhan, kau manusia biasa katanya. Wa ana rabbukumul a'la, kata Firaun, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau Tuhan, kata Musa, bisa menghidupkan dan mematikan, oh saya juga bisa, kata Firaun. Kalau bisa menghidupkan kematikan, diambillah 2 tawanan di depan Musa, yang satu disembelih, mau jagalnya. Nah, ini saya matikan. Yang satu saya biarkan hidup. Maka Musa pun tertawa. Ya kalau begitu bukan menghidupkan mematikan, kau membunuh. Kalau memang menghidupkan, sekarang yang sudah kau sembelih ini bisa nggak dihidupkan lagi? Marah kan karena sudah kalah debat. Akhirnya Firaun menantang, kalau engkau benar-benar nabi, punya mukjizat, coba nih lawan ahli-ahli sihir saya. Kita tahu dong kalau pengawalnya Firaun pasti tukang sihir terbaik.
Sama kayak tentara, kalau tentara ngawal presiden, pas pampres pasti pasukan terbaik, bukan pasukan abal-abal itu. Demikian pula tukang sihirnya Firaun pasti sudah doktor di bidang atau PhD di bidang sihir, bukan tukang sihir abal-abal. Mereka sudah ahli pakar di bidang sihir. Maka mereka melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular, mengejar Musa. Musa awalnya takut tersentak, malaikat mengingatkan, lemparkan tongkatmu Musa. Maka dilemparkan. Dan dilihat betul oleh para ahli sihirnya Firaun, tongkat Musa berubah menjadi ular besar memakan sihir mereka, ular-ular yang mereka sihir tadi. Tambang yang mereka sihir menjadi ular. Nah, karena mereka ini doktor di bidang sihir, kira begitu ya, ahli di bidang sihir, mereka yakin kalau ini sihir yang dimiliki Musa, pasti kami tahu. Ya kan begitu? Dia alma mater mana nih, belajar di mana? Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kami karena kami ini pakar di bidang sihir. Kenyataannya si ahli sihir Firaun ini melihat betul tongkat Musa berubah jadi ular dan itu bukan sihir. Langsung tukang-tukang sihirnya Firaun beriman. Di balik Musa ini ada kekuatan yang luar biasa, bukan sihir. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ahli-ahli sihirnya Firaun beriman kepada Nabi Musa. Bagaimana dengan Firaun? Dan Firaun menyaksikan peristiwa itu. Ya, bukan dapat dia malah disembelih tukang sihirnya. Kamu bukan bela, kira-kira kalau dialog bebas kita bukan bela saya malah ikut Musa, kata Firaun. Nah, sembelih aja, dia nggak membangkang, lesertir. 60 ahli sihirnya Firaun disembelih ketika mereka beriman kepada Musa, karena mereka meyakini di balik ini ada kekuatan Musa yang luar biasa. Itulah kalau dia menyatakan dia nabi dan punya Tuhan, inilah Tuhan yang Musa kami rasakan ada. Bagaimana dengan Firaun? Ahli sihirnya disembelih dan dia terus mengejar, ingin memusnahkan, membunuh Nabi Musa alaihissalam. Dikejar sampai ke Laut Merah. Di pinggir pantai Musa terdesak, di belakang sungai Lautan Merah, di depan Firaun dengan pasukannya bekerja melari mengejarnya. Sudah takut luar biasa. Jibril mengingatkan, ya Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan tadi. Dipukulkan. Dan Firaun melihat peristiwa itu. Ketika dipukulkan, tongkat berubah, lautan berubah, di tengah jalan tiba-tiba timbul, kalau bahasa kita jalan tol. Dulu pernah ada tol laut di zaman Nabi Musa, cuma nggak pakai tender, ya. Kalau sekarang kan baru niatnya doang bikin tol laut, belum ada yang ada tol melaut. Ya, jalan tol jadi lautan kemarin Bekasi banjir. Dulu pernah ada tol laut, begitu dipukulkan, kan istilah kita tol, ada jalan yang luar biasa, mulus, bergerak, dan Musa melewati jalan tol tadi di tengah laut, dan Fir'aun menikmati mujizat Musa. Maka luar biasa, ya kan dia ikut. Jadi Musa bergerak lewat itu jalan tol di tengah laut, Fir'aun menyusul, dia kan nikmati mujizat Musa. Sampai akhirnya Musa ke seberang pantai, Fir'aun di tengah, belum juga beriman, Allah sudah habislah. Maka dalam surat Al-Qasas, kami tenggelamkan mereka semua, kecuali hanya Fir'aun yang ditimbulkan mayatnya dan sampai sekarang ada dimumikan, ya, di sping. Artinya apa? Itulah hati yang sudah mati. Di depan mata dia melihat kebesarannya, tukang sihirnya beriman, malah dia sembelih. Bahkan dia menikmati mujizat Musa dan dia tidak beriman. Itu hati yang mati, sudah tertutup dari hidayah Allah. Sama di Mekah, Abu Jahal itu bukan orang lain. Abu Jahal itu masih pamannya Nabi Muhammad. Nabi pernah berdoa di Multazam ketika awal dakwah, masih dakwah Syria. Apa doa Nabi? Ya Allah, dukunglah kami, beri kami kekuatan, Islamkan salah satu dari dua Umar ini. Apakah Umar ibnu Hisham atau Umar bin Khattab? Doa Nabi di Multazam waktu itu kan. Ya Allah, beri kami kekuatan, beri kami power untuk dakwah ini, Islamkan salah satu dari dua orang yang kuat di Mekah ini. Apakah Umar ibnu Hisham? Umar ibnu Hisham itu Abu Jahal atau Umar bin Khattab?